dan HKI bisa join Zoom antara Hasani dan HKI. Semoga grup ini akan berkembang serta mendapat manfaat seluas-luasnya, karena baru kali ini kita tahu bahwa dibanding doa, zikir, dan sebagainya itu belajar Al-Quran ini memang puncaknya, karena semacam segala macam kehidupannya ada di dalam Quran. Terima kasih Buya. Sama-sama Pak. Saya kemarin sama Pak ini kaget sekali Pak kemarin Pak. Iya. Itu beliau masuk ke lokasi, langsung Bapak bilang, "Lu Pak Ustadz Rizal, saya udah berubah dari pergi umroh Pak langsung ke Triple A Pak." Alhamdulillah, sangat bergetar saya kemarin Pak. Mudah-mudahan yang Bapak luar biasa. Iya. Terima kasih Pak. Dan semoga kebersamaan kita Allah ridai Pak. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu dari saya Bu ya. Silakan. Ada lagi, satu lagi yang mau disapa Pak. Ada lagi. Siapa lagi ya? Uni Yurdi udah tadi ya. Udah masuk juga beberapa kali. Oh, udah. Ya Zoom. Iya, tapi kan belum masuk kelas ya. Belum masuk kelas. Bu Mumun udah hadir Baru belum? ikuti Zoom. Belum resmi masuk kelas. Mumun, silakan Bu Mumun. Jadi beliau yang Silakan. rajin banget ini. Bu Mun Nasir. Assalamualaikum Pak Mas. Silakan Bu Mun disapa Bu ya kita. Ini orang awak juga beliau nih. Iya, orang awak nih, orang awak. Di mana tuh Bu? Ya, ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin bergabung menimba ilmu dari Bapak nih. Alhamdulillah sangat terbuka. Jadi saya pendengar yang baik aja deh, masalahnya belum paham apa yang disampaikan, ngikutin aja dulu. Kayaknya sama orang awak deh, orang. Oh ya. Nah, jadi saya lagi di masjid ini habis sholat subuh nih Pak Ustadz. Ya. Jadi saya ikut. Lokasinya di mana Bu? Apa? Lokasinya di mana nih? Saya di Rawamangun, Pak. Mana? Rawamangun. Rawamangun di mananya? Taman Berdikari Sentosa. Oh, tempat seperti sana Bu. Pak Akib Itu duluan. rumah dinas kami di situ Bu. Mana itu Pak? Di situ. Jadi ya. Rumah dinas Taspen di situ Bu. Saya berapa kali ke sana itu. Taman Berdikari itu. Ya, Taman Berdikari betul situ Pak. Makasih, mudah-mudahan saya dapat berkahnya ilmu Bapak ntar. Amin. Ya, saya Ustadz, izin menyapa Ibu Mumun Ustadz. Iya, Assalamualaikum Bu Mumun. Bersua Pak Bali. Alhamdulillah. Ini apa? Uni. Apa itu? Nah, awas sama mengaji lah. Apa sama-sama tuh? mengaji tadabur. Alhamdulillah besok sika ya. Insyaallah di mana? Ikut ya Bu Mumun. Ikut ya Bu Mumun. Iya, ikut apaan? Ngaji. Ikut kajian kok. Offline. Ikut di Al Hasani. Iya kan online juga. Oh, di mana itu? Nanti kasih ini linknya ini cuma boleh menyimak dulu Ustadz ya. Kalau Bu Mumun mau ikut ya. Boleh. Iya, Di Al-Sani tidak ada yang tidak dibolehkan. Boleh semuanya. Ya. Oke, nanti insyaallah lah Nizur di mana ini? Palembang. Oh, di Palembang toh. Oh, jadi online aja gitu ya? Iya, bersuanya online di udara. Oh ya, bersobot di Zoom lah gitu ya. Iya. Ya insyaallah. Ya, Oke. Pak Mazhar dah tahu. Ya, makasih Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut Mas. Makasih. Oke, baik Pak Mazhar. Cukup ya. Baik. Kita mulai cara sini Pak ini. Terus apa MC-nya mana Bu ini? Bu Maharani. Bu Maharani. Bu Maharani. Jadi bagi jemaah HKI ada Bu Maharani. Mana Bu Maharani? Assalamualaikum. Ini. Oke. Bu Maharani ya. Yang ngecek Quran siapa? Bu Sri Lestari ya. Ibu Sri. Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari, maaf. Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari mana? Assalamualaikum Bu Yan. Nah, tuh. Bu Sri Lestari.
Assalamualaikum Bunda Buya. Nah, Dia belum kelihatan di Zoom saya. Di apa saya belum kelihatan. Bu Mic Sri, itunya dibuka. hai. Dari. Sudah. Ya, udah. Sudah Bu ya. Oh, sudah. kok Iya. belum muncul. Pakai jilbab hijau, Bu. Di layar saya belum ada. Samaan. Belum muncul ya apa saya belum muncul. Oh, mau muncul ya. Ini Di ada layar dia saya pertama. Bu Sri Lestari. Iya, betul. Mana dia nih? Bu Sri Lestari, where are you? Pakai kacamata. Boneka kuda. Di ruang Jilbabnya pertama hijau. layar. Coba bicara Bu Sri Iya. Coba bicara dulu. Assalamualaikum. Nah, itu kelihatan nggak? Muncul. Muncul. Di Alhamdulillah. layar saya nggak muncul. Bu Sri, Iya. Pak Ade bisa bantu saya? Ya, saya bantu ya Pak. Oke. Coba. Nggak kelihatan. Kayaknya. tuh. Nah, itu dia. Oke. Mbak Marani Oke. Kita. Ada. Ada. Oke, silakan Bu Marani dimulai. Masih di mute. Assalamualaikum. Iya. Dari awal atau langsung inti Ustadz? Saya tadi telat. Iya, langsung seperti acara kita biasa. Itu biasa. Dari awal. Mulai. Ya. Baik, izin saya mulai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahman 'alamal Qur'an wa khalaqal insan 'alamahul bayan. Wa sallallahu ala rasulillahi habibi rahman nabiyina Muhammadin sallam rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Hazrizal sebagai penyusun metode Al-Hasani sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati seluruh pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati seluruh pembimbing tahsin Al-Hasani. Berikut seluruh peserta Zoom pagi Al-Hasani yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, pagi ini kita kedatangan tamu jamaah dari Husnul Khotimah Institute. Kami segenap pengurus komunitas Zoom Al-Hasani mengucapkan selamat datang dan salam kenal kepada seluruh jamaah Husnul Khotimah Institute di Zoom Al-Hasani yang insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan kasih sayangnya kita diberi nikmat iman Islam, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat bertalabul ilmi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, salawat serta salam tetaplah tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana daripadanya lah risalah itu telah sampai kepada kita, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita dapat melanjutkan perjuangan beliau hingga kelak tergolong dengan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Hadirin peserta Zoom pagi Al-Hasani yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. 4. Pencerahan tentang Al-Quran itu mudah oleh
Ustadz Hazrizal Al-Hasani. 5. Diskusi dan tanya jawab. 6. Tadabbur Al-Quran Surat Ali Imran ayat 114 oleh Bapak Ustadz Sa'ad Murdi. Penyerahan piagam penghargaan dari Al-Hasani oleh Bapak Helmi Edianto. 8. Penutup. Berikut doa bersama. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Untuk kemudian acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Sri Lestari. Yang pada pagi hari ini surat Ali Imran ayat 99 sampai dengan ayat 102. Saya persilahkan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih Bunda. Terima kasih Buya. Sama-sama, Bu. Firman Allah adalah kalam kadim yang tak pernah jemu untuk diperdengarkan, terlebih di acara ini. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi, Allah hindarkan kita semua beserta orang-orang tersayang di sekitar kita dari segala penyakit lahir dan batin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Acara berikutnya acara inti. Bu Min, di mana Bu Min? Bu Min? Oh belum Ustaz? Hah? Ada Apa kepada dulu acara? perwakilan dari Husnul Khatimah Institute, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Oke. Tadi sudah Ustaz Buya. Apa penting yang resminya kan? Baik. Oh, tadi udah. Oke. Udah Cukup, tadi. cukup. Udah. Cukup, udah. Kita Berarti langsung masuk ke acara. Langsung ke Ya, acara itu itu, aja. tampilnya Bu Min. Bu Min mana Bu Min? Oh, ini. Min. Oke, sebentar. Udah. Assalamualaikum Buya. Oh, udah. Oke. Kita langsung masuk acara inti aja ya. Baik, Oke. Sebentar, tunggu. Sebentar. Kita harus jatuh dulu nih, sebentar. Oke ya. Siap, Bu Min? Insya Allah Buya. Oke. 9, 3, 2, 1. Kemana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita pada acara inti uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, Zoom Al-Hasani telah menjembatani kita untuk makin dekat dengan Allah Ta'ala karena pembahasan Al-Quran, karena mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat di seluruh alam. Semoga kita dapat istiqomah di dalam menggapai naungan ilahi hingga akhir masa nanti. Sebelum pada tahap mengurai ayat, saya sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu, semangat selalu. Ya, semoga selalu sehat, panjang umur dan bahagia. Amin. Keluarga tercinta. Kemudian yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Assalamualaikum Ibu. Bu Min. Bu Min. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Harani, makasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Sudah siap ya untuk mengurai ayat pagi hari ini? Allah, doanya aja. Ya, alhamdulillah. Kemudian mari kita simak bersama uraian gramatikal Al-Quran oleh Ibu Min Rianingsih. Mengurai ayat Ali Imran ayat 114. Kami persilahkan Ibu. Abi dulu. Abi dulu ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana li dzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya
sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai. Dan pada pagi hari ini sungguh luar biasa, Zoom kita memecahkan rekor. Jumlah peserta sudah sampai di angka 235, yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Alhamdulillah, semoga ke depannya makin banyak orang yang tertarik dengan Al-Quran. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam. Dengan kedua nikmat ini, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang gelap dan mana yang terang. Sungguh jelas bagi kita. Kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita punya modal untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nanti. Dan kita diberi nikmat kesehatan badan. Dengan sehat badan, kita mampu melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sempurna. Dan yang paling istimewa pagi ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang Allah tidak berikan kepada orang lain, hanya kepada kita. Dan kita bersyukur Allah berikan kemudahan kita dalam memahami Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mudah, betul-betul terbukti. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal muddakir. Sampai 4 kali Allah katakan surah Al-Qamar. Dan pada surat itu Allah bicara hanya tentang taufik Al-Quran mudah dan 6 kaum yang dihukum oleh Allah. Ada pesan di situ bagaimana? 6 kaum itu, kaum kafir Quraisy, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan Fir'aun dari kaum orang kafir. Itu di sana dihukum oleh Allah. Sementara di ayat lain terpisah-pisah, tapi dalam surat Al-Qamar dikumpul semuanya, dihukum oleh Allah. Nah, disitulah muncul ayat walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal muddakir. Apa pesannya? Kamu menganggap Al-Quran susah, siap-siap bergabung ke 6 kaum tadi. Oh enggak, kita nggak mau. Kita tetap mengatakan Al-Quran mudah. Ukurannya apa? Bukan diri kita, Allah. Masalah kita bisa tak bisa belakangan. Nomor 4 triliun, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Bahkan kita tidak jadikan kemampuan kita menerima Al-Quran, tidak kita jadikan patokan sama sekali. Mau bisa tak bisa kita, bisa tak bisa, dapat tak dapat, tetap Al-Quran mudah. Itu kata Allah. Logikanya, kalau peci sempit, jangan kepala yang disalahkan. Peci ganti. Kalau kita nggak paham Quran, kita yang salah, bukan Qurannya. Al-Quran itu mudah. Mudah, mudah, dan mudah. Cuma persyaratan, fahal muddakir. Mau nggak kata Allah? Ya, mau. Siapa takut ya, mau kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, Al-Quran itu mudah. Jangan jadikan, karena orang mengatakan Al-Quran itu mudah, dia ukur diri dia. Kalau dia bisa, baru berani kata mudah. Kalau nggak bisa, takut nanti dibilang orang. Jangan takut Pak, bilang aja mudah. Saya kemana-mana bilang Quran mudah. Mau marah, orang mau kagak tuh nggak usah kita. Pokok mudah. Pas dites, ini coba baca ini, coba terjemahan ini. Kalau kamu bilang mudah, saya baca, nggak tahu saya yang bodoh. Apa kata Gus Dur? Gitu aja kok repot ngaku itu. Jangan kita, Ali bin Abi Thalib juga ngaku. Kalau ditanya ayat dia nggak tahu, ini saya nggak tahu. Para ulama semua mengatakan kalau dia nggak tahu, oh ini saya belum tahu. Oh ini saya belum tahu. Sama kata Al-Quran, saya juga gitu. Kalau ditanya ayat saya nggak tahu saya, oh maaf saya belum tahu. Tapi bukan ukurannya saya mengatakan Al-Quran susah. Enggak. Al-Quran tetap mudah. Karena itu kata Allah. Ya, dengan siapapun kita berhadapan, Al-Quran tetap mudah. Nah, bukti kemudahannya pagi ini kita akan membawakan surat Ali Imran ayat ke berapa Bu Min? 114 Bu ya. Bu Min kapan masuk Al-Sani Bu Min? Saya mulai belajar pertengahan September Bu ya. Pertengahan September. Sebelumnya pernah belajar tempat lain Bu Min? Belum Bu ya, saya awam untuk memahami tentang mengerti Al-Quran. Jadi betul-betul hanya di Al-Sani belajarnya? Iya Bu ya. Oke, September ya. Berapa bulan sekarang? Berapa bulan ya? 5 bulan ya Bu ya. 5 bulan, September, Oktober, November, Desember ya. Oke. Sebenarnya mungkin sebulan lalu udah bisa tampil kan. Cuman karena urutannya aja ya. Iya. Karena antri ya. Pak Bu Min sekarang kita sehari-hari sebagai apa Bu Min? Saya ini Bu ya, saya udah pensiun, tapi saya masih aktif 50% untuk kegiatan sosial, itu pemberdayaan perempuan Bu Dek ya. Bermanfaat nggak pemahaman Al-Quran terhadap kegiatan Ibu Min sekarang? Ya Bu ya. Bermanfaat nggak dalam mendukung kegiatan Bu Min sekarang melalui Al-Quran? Sangat bermanfaat Bu ya, karena ternyata kan
isi Al-Quran kan luar biasa, apalagi dengan mempelajari yang Buya ajarkan, juga memberikan keyakinan saya bahwa hablum minallah dan hablum minannas harus dilaksanakan seimbang. Dan dengan belajar matematika Al-Quran, saya menjadi lebih bahagia, lebih tenang Buya, karena ada wadah tempat untuk belajar mengenal Al-Quran. Alhamdulillah. Ini ayat ini yang mau dibawakan sekarang latihannya berapa lama ini? Kalau ayatnya saya terima tuh sekitar 2 bulan, tapi baru seriusnya sekitar 2 minggu, 1 mingguan seriusnya Buya. Artinya baru digeluti dan bersama teman-teman bersama Buya untuk membenarkan yang sudah saya buat. Oke. Udah siap sekarang tampil ya? Insya Allah Buya. Siap. Silakan Bu Min untuk tampil mengurai ayat Ali Imran, dan semua Bapak Ibu, mari kita buka surat Ali Imran ayat ke 114. Silakan Bu Min. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan juga ucapan terima kasih pada Buya Haji Ahrizal Al-Hasani. Beliau adalah sebagai penemu, pengajar, pembimbing metode Al-Sani yang luar biasa, yang tiada henti menggapai naungan ilahi. Juga ucapan yang terhormat dan terima kasih pada tim pembimbing metode gramatikal Al-Hasani, yaitu Ibu Nur Aini yang luar biasa dengan rajin dan teliti dan tekun mendampingi saya untuk bisa tampil dan belajar-belajar harian. Juga pada Ibu pembimbing yang lain, Ibu Pepe, Ibu Nel, Ibu Wati, Pak Joko, dan tim pendamping lainnya yang merupakan pendamping yang sangat loyal dan berdedikasi. Yang terhormat dan juga ucapan terima kasih pada Pak Helmi, Ustadz Saad dan pembimbing tahsin, juga Bu Maharani pembawa acara dan pembaca kalam ilahi. Yang terhormat dan juga ucapan terima kasih pada ketua kelas kita, yaitu Pak Fauzi yang selalu memberi semangat dan dukungan pada saya dan pada teman-teman dalam belajar. Juga ya terhormat dan saya ucapkan terima kasih pada sahabatku Ibu Farida dan bapak-bapak grup belajar pagi yang selalu mendukung dan memberi semangat sehingga saya berani tampil pada pagi ini. Juga yang ucapan terima kasih pada Ibu Qodar yang membawa saya untuk belajar di Al-Hasani ini, tapi beliau saat ini tidak bisa hadir karena sedang. Dan juga ucapan terima kasih pada suami saya tercinta, itu Mas Duki, yang telah memberikan dukungan dan juga semangat untuk saya bisa melakukan kegiatan apapun selama itu di jalan Allah. Dan juga ucapan terima kasih pada keluarga semua dan juga pada seluruh keluarga gramatikal Al-Hasani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi ini, yaitu hari Senin tanggal 30 Juni 2023, dalam ruangan Zoom metode Al-Sani yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Metode Al-Sani ini suatu metode yang luar biasa yang Buya temukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita yang pada usia, apalagi usia senja, yang merasakan susah belajar Al-Quran, ternyata dengan ditemukannya metode Al-Sani adalah merupakan sebuah terobosan Buya yang luar biasa. Metode Al-Sani ini adalah sebuah pendidikan untuk orang dewasa, sehingga Buya memadukan atau melakukan pengajaran yang terpadu dengan sistem yang terpadu dan terus-menerus
yang baik melalui online, offline, juga kelas-kelas belajar, diskusi-diskusi yang dilakukan terus-menerus sehingga sampai paham. Jadi Buya tidak saja menemukan, juga mengajarkan, memastikan bahwa metode gramatikal Al-Hasani ini bisa diterima dan dijalankan, dilakukan oleh para pembelajar. Juga Buya metode Al-Hasani juga terpadu dengan kegiatan lainnya, yaitu metode tahsin, juga kegiatan amalan-amalan lainnya untuk membantu orang yang terbatas ekonominya. Jadi kegiatan keluarga metode Al-Hasani ini luar biasa yang patut kita teruskan dan kita sebarkan lebih luas karena manfaatnya luar biasa. Untuk itu semua, saya ucapkan terima kasih pada keluarga Rizal Al-Hasani. Semoga Buya sekeluarga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga selalu cinta dan sayang pada kita semua. Amin, amin. Terima kasih kepada semua pembimbing dalam grup gramatikal Al-Hasani. Semoga kita semua diberi kesehatan. Baiklah, saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 114 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Saya akan sampaikan dengan dibantu media PPT. Saya akan share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu ya? Sudah. Sudah. Baiklah, terlebih dahulu akan saya membacakan suratnya Al Imran ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una bil khairati wa ulaika minasyolihin. Ayat ini akan saya urai menjadi 22 penggalan dengan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu penggalan 1 sampai 6, kelompok kedua penggalan 7 sampai 18, kelompok ketiga penggalan 19 sampai 22. Terlebih dahulu akan saya uraikan per penggalannya. Penggalan pertama yaitu yu'minuna, penggalan kedua bi, penggalan ketiga Allahi, penggalan keempat wa, penggalan kelima al-yaumi, penggalan keenam al-akhiri, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 ya'muruna, penggalan ke-9 bi, penggalan ke-10 al-ma'rufi, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 yanhauna, penggalan ke-13 an, penggalan ke-14 al-munkari, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 yusari'una, penggalan ke-17 fi, penggalan ke-18 al-khairati, penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 ulaika,
Penggalan ke-21 min. Penggalan ke-22 as-solihin. Baiklah, saya uraikan per penggalan. Penggalan pertama, yuk minuna, bentuknya KKSAD, cirinya di awal ada yu, di akhir ada waw, nun, dan na. Pelakunya hum, akar katanya amina, polanya af'ala, artinya di Mahmud Yunus halaman 49, mereka akan beriman. Penggalan kedua bi, huruf jar, artinya kepada. Huruf jar ini akan mengkasrokan kata di belakangnya, yaitu Allah menjadi Allahi pada penggalan ketiga. Penggalan keempat, wa, yaitu huruf bermakna artinya dan. Penggalan kelima, al-yaumi, merupakan KBKK, ciri kata bendanya alif lam, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, kata bendanya yaumun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 510, yaitu hari. Penggalan keenam, al-akhiri, merupakan kata benda pelaku aktif, ciri kata bendanya alif lam, ciri aktifnya yaitu huruf pertama akar kata fatha, dan huruf kedua akar kata kasro, yaitu pada kata ahi. Akar katanya ahoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, kata bendanya akhirun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 36 yang akhir. Ini merupakan kelompok pertama yang artinya mereka akan beriman kepada Allah dan hari akhir atau penghabisan. Selanjutnya, penggalan ketujuh, yaitu huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, ya muruna. Ya muruna untuk KKSAD, diawali dengan huruf ya, dan di akhir waw, nun, dan na. Pelakunya hum, akar katanya amaro, polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 48, mereka akan menyuruh. Selanjutnya, bi, huruf jar, artinya dengan. Huruf jar ini akan mengkasrokan kata benda di belakangnya, yaitu al-ma'rufi. Al-ma'rufi merupakan kata benda pelaku pasif. Ciri kata bendanya sebelumnya ada huruf jar, yaitu bi. Di awalnya ada alif lam dan ma. Ciri pasifnya dari ciri polanya yaitu maf'ulun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ulun. Kata bendanya ma'rufun, yang dicari ma'ruf, yang artinya pada Mahmud Yunus halaman 263, ya kebaikan. Penggalan selanjutnya yaitu penggalan ke-11 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12 ya yanhauna. Bentuk KKSAD, ciri KKSAD-nya di awal ada huruf ya, di akhir ada huruf waw dan nun. Pelakunya hum, akar katanya nahaya, asalnya naha menjadi nahaya. Ini karena pengaruh huruf sia yang ke-7, yaitu setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat. Pola sukun harokat mati hidup.
tambahkan huruf di belakangnya dengan sistem try and learn sehingga naha menjadi nahaya. Polanya fa'ala, artinya di Mahfudz Yunus halaman 471, mereka akan melarang. Penggalan ke-13 yaitu han, huruf jar artinya dari. Huruf jar ini akan mengkasrokan kata benda di belakangnya, yaitu al-mungkari. Al-mungkari merupakan kata benda pelaku pasif. Ciri kata bendanya di depan ada huruf jar, yaitu han. Di awal ada alif, lam, dan mung. Ciri pasifnya yaitu kedua akar kata patah pada huruf K. Akar katanya nakiro, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya maf'ulun. Kata bendanya yang dicari, kata bendanya mungkarun. Artinya di Mahfudz Yunus halaman 468, hal yang mengingkari atau yang mungkar. Penggalan ke-15, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16, yusariuna. Bentuknya KKSAD, ciri di awal ada yu dan di akhir ada waw sukun dan na. Pelakunya hun, akar katanya saru'a, polanya fa'ala, artinya di Mahfudz Yunus halaman 168, mereka akan bersegera. Penggalan ke-17, fi huruf jar yang artinya dalam. Huruf jar ini akan mengkasrokan kata benda di belakangnya, yaitu al-khairati. Al-khairati merupakan KBKK jamak. Ciri kata bendanya ada fi, yaitu huruf jar sebelumnya. Di awalnya ada alif lam. Ciri jamaknya ada alif panjang pada huruf ro. Akar katanya khoyaro menjadi khoro. Menjadi khoro karena ada huruf sia, kaidah 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata khoyaro menjadi khoro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, kata bendanya khoirotun. Di sini saya terisi di Mahfudz Yunus di tampilan Mahfudz Yunus 123, tapi yang lebih tepat di Munawir halaman 378, artinya kebaikan-kebaikan. Ini adalah merupakan kelompok kedua, yaitu penggalan 7 sampai 18, yang artinya dan mereka akan menyuruh dengan kebaikan atau ma'ruf. Dan mereka akan melarang dari yang mungkar. Dan mereka akan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Selanjutnya penggalan ke-19, yaitu wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-20, ulaika. Kata tunjuk jauh, jamak artinya mereka itu. Penggalan ke-21, min, huruf jar, artinya dari. Huruf jar ini akan mengkasrokan kata benda di belakangnya, yaitu as-solihin. As-solihin merupakan kata benda pelaku aktif sebagai objek dan jamak. Ciri kata bendanya sebelumnya ada huruf jar, yaitu min, dan di awal ada alif lam. Pelaku aktifnya as-soli, yaitu huruf pertama akar kata patah dan huruf kedua akar kata kasroh. Sebagai objeknya yaitu pada hina, dan ciri jamaknya ya sukun dan na. Akar katanya soluha.
pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, kata bendanya solihun. Artinya di Mahfudz Yunus 220 yang baik. Untuk jamaknya solihuna, yaitu orang-orang yang baik. Penggalan ketiga ini artinya dan mereka dari orang-orang yang baik. Secara keseluruhan arti dari ayat 114 ini secara gramatikal, mereka akan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka akan menyuruh dengan kebaikan atau yang makruh. Dan mereka akan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan mereka akan bersegera dalam kebaikan. Dan mereka itu dari orang-orang yang baik atau soleh. Alhamdulillah. Kenapa, Ben? Udah pulang. Alhamdulillah. Udah selesai lancar ya? Alhamdulillah Bu ya, Pulang ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, itulah tadi paparan dari Bu Men Rianingsi yang masuk Al-Sani baru September ya. Sekarang baru 4 bulan lah. Jadi sudah bisa memaparkan dan sebelumnya belum pernah belajar. Belum pernah belajar sama sekali ya Bu Men ya? Nah, belum pernah. Iya Bu ya, untuk belajar mengartikan ya Allah, takut Bu ya. Kayaknya itu kayaknya komunitas pesantren yang bisa belajar itu, tapi saya nggak nyangka kok bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Saya mudah. Al-Quran itu mudah, Bu Men ya, mudah dan mudah. Ya saya juga bukan orang pesantren, saya kan akuntan, Bu Men. Saya accountant itu, akuntan ya bisa, insya Allah. Baik Bapak Ibu, tadi itu paparan Bu Men, saya tidak menambah lagi gramatikalnya, saya hanya mencari masalah konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuminun nabillah, mereka akan beriman kepada Allah. Yuminun nabillah, mereka akan beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, pada hari akhirat. Orang beriman kepada Allah dan yakin pada akhirat, Pak. Kalau bahasa saya pertama, jalannya pun beda, Pak. Kalau orang nggak beriman kepada hari akhirat, jalannya tetap centeng, sombong tak ampun. Kalau orang percaya pada hari akhirat, dia tahu apapun yang akan dikerjakannya akan dihisap nanti dikubur. Jadi dia selalu berbuat sesuatu dengan penuh pertimbangan. Nggak mau dia melakukan kalau yang dilarang oleh Allah, nggak mau dia. Kenapa? Dihisap nanti dikubur. Dia percaya yuminuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian sikap kedua, wa ya'muru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan. Ngajak orang terjemah Quran aja. Ngajak orang ke masjid, nggak mau dia ngajak orang ke tempat lain yang bermaksiat. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang atau mencegah kepada yang mungkar, maksiat. Jadi tugas kita apa sekarang? Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar. Percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat mungkar. Nah, kemudian wa yusari'una fil khairat, dan bersegera. Enggak nunda-nunda waktu untuk akhirat, untuk kebaikan. Enggak nunda. Ayo baca Quran yuk. Yuk, siapa takut? Enggak boleh. Besok lah, mikir dulu lah, ntar bulan depan lah, tunggu pensiun lah. Ya kalau masih hidup. Kalau enggak nanti gimana? Jadi kalau untuk kebaikan, wa yusari'una fil khairat, bersegera secepat mungkin. Kalau bahasa apanya, asap, as soon as possible, secepat mungkin. Jadi nggak ada tunggu-tunggu waktu. Nah kalau bicara yusari'una itu orang sering menunda-nunda. Saja orang ayo kita menerjemahkan Quran, nantilah Pak Ustadz, nanti kalau udah pensiun ada lapang waktu. Pas pensiun enggak juga. Habis pensiun apa katanya, Pak Ustadz belum bisa Pak Ustadz, cucu masih banyak, ayo udahlah. Jadi kalau kita nggak ada niat, memang semua jadi penghalang. Tapi kalau niat ada, maka tidak ada satu pun jadi penghalang. Semua itu jadi fata morgana. Penghalang itu ada di pikiran kita semuanya. Wa yusari'una fil khairat. Wa ulaika, dan mereka itulah minas shalihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi kita berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik, tidak mau melakukan mungkar dan melarang orang bermungkar, dan salah satu kita menjadi orang yang baik. Baik Bapak Ibu semuanya, makasih Bu Men, jaga Bu Men ya. Mungkin hari ini kita tidak bertanya Pak Adilnya Bu Men, karena kita punya tamu, jadi kita berikan kesempatan kepada tamu-tamu kita untuk bertanya ke Bu Men, berapa lama Bu Men belajar,
apa background Bumen, dan mereka juga bertanya kepada saya nanti tentang bagaimana metode alasan ini. Jadi kita layani pertanyaan tamu-tamu kita, dan kita mohon untuk teman-teman kita berikan kesempatan ya kepada tamu-tamu kita dulu. Baik Bapak Ibu, Bu Marani, demikian dari kami. Ya namanya masih belajar Bapak Ibu ya. Tentu ada hal-hal yang nggak pas, ada yang kurang tepat, salah sebut. Kalau ada tertulisnya yang benar, salah sebut, kalau salah nanti mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kami. Karena kami hanya dititipkan oleh Allah sebuah ilmu. Demikian saya kembalikan kepada Bu Marani untuk diteruskan kepada teman-teman yang akan bertanya, dan utamakan peserta dari HKI ya Bu Marani. Baik Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Min, Masya Allah, mumtaz. Beliau menguraikan dengan lancar dan tenang. Terima kasih Bu Marani. Terima kasih. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, berikut penjelasan dan pencerahan tentang Al-Quran itu mudah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Oke Bu Marani, kita berikan kesempatan pertama bertanya atau ke Pak Mazwar Makmur dulu. Iya. Kepala suku dulu. Kepala suku dulu. Baik, untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab. Kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah Husnul Khotimah Institute. Kepada Pak Mazwar Makmur dulu. Ya, silahkan. Baik Pak Mazwar Makmur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Mon, Masya Allah. Itu Al-Quran itu biasanya kita itu kan betul-betul dijaga apa, tapi ini metodenya Buya ini kita harus nulis ya. Biasa kita kan baca saja artinya. Tapi metode Ustadz ini masalah luar biasa. Jadi bukannya hanya membaca, kalau ngafal itu kan nggak tinggal. Jadi metode Ustadz ini pakai ditulis. Ya. Tadi kan tulisannya tuh Pak, nggak boleh juga komputer tuh Pak Mazwar. Harus pakai tangan. Harus pakai tangan. Nggak boleh pakai aplikasi. Pakai komputer nggak boleh. Terus ini yang masuk surga komputernya Pak Mazwar. Kalau mau lihat artinya nggak tahu, jangan pernah coba-coba lihat dari yang Al-Quran yang terjemahan berkata begitu, karena itu kan terjemahan dari orang ya. Ya, sinonim. Beliau selalu mengarahkan itu kalau lihat kamus, yaitu arti yang sesungguhnya di situ gitu. Jadi nanti ada arti keseluruhan dari ayat menurut gramatikalnya, kemudian ada arti keseluruhan dari tafsir. Kalau tafsir itu kan udah masuk ya pendapat atau menurut dia maksudnya Allah itu apa. Jadi betul-betul luar biasa. Dan kalau kita bisa begini, malah kemarin itu ada yang menyampaikan bahwa dia baru belajar seperti September juga, terus dia bilang kalau kita tidak menerjemahkan satu ayat satu hari itu rasanya ada yang kurang gitu. Jadi minimum satu hari itu satu ayat gitu, itu minimum ya, Masya Allah. Jadi dengan begitu Insya Allah ini kelihatannya, makanya kita akan tahu artinya itu apa gitu. Kita bolak-balik kan itu aja kata-katanya, buka kamus, baca itu apa, Insya Allah dapat gitu. Baik, itu komentar sedikit aja dari saya karena saya udah ikut kemarin offline bersama Ustadz Buya. Boleh ditanya, boleh Pak Mazwar nanya Bu Miennya berapa lama belajar, apa tips beliau, boleh ditanya Pak Mazwar? Oh iya boleh, Bu Min ya, masalah Ibu ini kayaknya orang kantoran begitu ya, itu presentasinya luar biasa, menarik sekali, jadi perkataannya juga majunya, masuknya juga satu persatu begitu dan runtun begitu ya. Berapa ayat sih Ibu kira-kira satu hari mengolah ayat-ayat Allah itu secara gramatikalnya Bu, per kata begitu? Bu Min, masih ada Bu Min? Iya Bu ya, ada. Tuh, Ibu orang kantoran ya? Iya sih, ya gitulah Bu ya. Jadi belajar gramatika bisa ya, karena saya ingat slogan Bu ya, ada perjumpaan tidak ada perpisahan, maka saya kondisikan untuk selalu belajar
diusahakan setiap pagi itu ikut untuk memahami ayat per ayat di pagi hari itu, Pak. Terus kemudian ada juga kelas-kelas belajar seminggu 3 kali. Memang kalau seminggu 3 kali saya suka agak kadang-kadang suka nggak ikut karena urusan pekerjaan, tapi kemudian teman saya, Ibu Farida atau teman yang lain atau di grup share-share, saya kemudian baca kembali, pahami gitu Pak cara belajarnya. Dan juga ada sering saya suka ngintip itu ada grup-grup diskusi khusus untuk membahas tentang menguliti ayat-ayat. Di Al-Sani itu luar biasa, Pak. Jadi metode belajarnya memang memfasilitasi metode belajar untuk orang dewasa. Sehingga segala sarana prasarana belajar itu difasilitasi. Ada grup-grup kecil, grup-grup untuk mendiskusikan secara mendalam. Gitu, Pak. Begitu, Pak. Jadi saya terbantu dengan kegiatan saya dan untuk belajar gramatikal ini dengan santai dan juga bahagia. Masya Allah. Pak Mazwar, saya tambahin Pak Mazwar. Jadi di Al-Sani Pak Mazwar ada kelas pagi, ada kelas siang, ada kelas sore, ada kelas malam, ada beri orom, dan semua peserta ini bebas masuk mana aja. Yang penting dia pegang satu kelas inti dan dia bisa masuk jalan-jalan kemana-mana, intip-intip lah. Oh nanti saya pas bulan lagi itulah. Jadi kita berikan waktu. Kapan saja masuk silakan. Dan kami sudah titip kepada semua pendamping saya, Bu Nel, Pak Joko, Pak Usen, semuanya lah. Kalau ada yang datang yang baru, tolong disapa. Mereka sapa dan mereka layani. Jadi insya Allah kita, yang nggak boleh satu Pak, nggak masuk Zoom, itu baru. Nah, kan tanya nih, boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Boleh. Yang nggak boleh itu Pak Pelmi, nggak masuk. Iya, nggak masuk Zoom. Izin ya. Hari ini saya nggak masuk, cuma itu nggak boleh. Yang lain boleh, semuanya boleh. Boleh masuk 5 kali sehari, boleh. Jadi Pak Mazwar, saya kadang Ibu A nih, pagi belajar. Saya belajar lagi kelas baru kan di kelas 9, Bu A lagi. Saya belajar mengajar di 1, Bu A lagi. Saya sebagai ragu, saya betul-betul pagi apa siang hari ini kok. Saking seringnya Bapak Ibu itu yang masuk Pak. Jadi kita memang memberikan semua keleluasan kepada peserta Al-Sani. Itu di offline, di online. Insya Allah di offline juga begitu nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terdaftar di sini, silakan Bapak ada waktu, silakan datang ke Sentul kapan saja. Bapak datang, insya Allah. Bapak bawa koper, silakan tidur. Karena masalah. Semua launching bahwa kita ini adalah rumah Al-Sani, bukan rumah pribadi saya, tapi rumah Al-Sani yang bisa digunakan kapan saja Bapak Ibu datang. Ya, itu Pak Mazwar di Al-Sani. Jadi bukan tiada hari tanpa Al-Quran, tapi Buya tiada waktu tanpa Al-Quran gitu ya, Mas. Itu Borita tadi. Teman-teman dari HKI mungkin ada yang perlu bertanya sama Bu Min ya, mungkin terharu barangkali ya melihat detailnya presentasinya Bu Min. Pak Sri Bintoro barangkali ada sesuatu. Silakan, ada sesuatu dua ya dari HKI. Ada yang mau silakan. Silakan dari HKI. Iya, persilakan Bapak Ibu. Ibu Lisma dari HKI, Pak. Iya kayaknya ya. Bu Lisma ya. Ya. Pak Sri, silakan. Ada waktu. Bu Mumun tadi barangkali yang kepingin. Ya. Silakan Bu Mumun. Atau lagi di. Kami berikan kesempatan kepada HKI semua, Pak. Tadi mungkin baru pulang belum. Silakan. Mungkin Bu Elvia dulu. Bu Mariam. Ya, baik. Assalamualaikum. Bagaimana Martin nih? Kelas, Bu ya? Silakan, Bu. Bagaimana untuk cara ikut dalam kelas, Bu ya? Mungkin yang menjawab Pak Elmi lah ya. Silakan Pak Elmi, bagaimana ikut kelas? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Al-Sani, Bu, setelah Ibu masuk ke sudah melapor ke Bu Aini, adminnya Bu Aini, itu Ibu bisa berkelana di semua kelas, di semua Zoom, di semua room di Al-Hasani. Linknya tetap satu, Bu. Linknya ini, tidak ada link yang lain di Al-Hasani. Jadi nantinya ada setelah masuk ke room utama,
Kemudian nanti ada break room, ada beberapa break room. Juga di sana ada mengenai tahsinnya, ada mengenai juga diskusi khusus. Ibu bisa masuk ke semuanya. Ya, yang pertama dulu sudah kenal link utama room ini, room utama. Kemudian untuk ke mana-mananya Ibu bisa. Satu lagi mungkin saya tambahkan Nabi mengenai Bu Min ini. Bu Min ini kegigihannya, hasrat ingin tahunya tinggi sekali. Jadi kalau walaupun beliau dalam keadaan sakit tetap bertanya, kalau tidak salah itu spesial dari Abi setiap kali diutarakan. Jadi memang lima pilar Al-Hasani itu bisa dilakukan. Jadi bisa seperti Bu Min tadi. Mungkin itu saja Abi. Kalau di kelas Pak ini kita ada 2 kelas ya, kelas online dan kelas offline. Nah, untuk materi kan ada materi itu Bu Martin ya. Jadi materi itu diberikan nanti pada saat kelas offline dan online. Nah, kebetulan online, kita online sekarang karena ada sesuatu dan lain, kita mungkin habis lebaran mungkin. Ya Bu ini dan kalau ada bertanya, kelas online mungkin dibuka habis lebaran. Nah, sekarang kita fokus kepada kelas offline. Jadi Bapak Ibu yang berminat, kita tawarkan kelas offline. Andai saja banyak dari HKI, kita buat kelas khusus HKI. Saya bilang tadi ada kelas khusus nanti. Kita berikan waktu kepada KI, misalnya 40 orang kan Pak Mazhar udah tahu nih kapasitas kita berapa kemarin. Silakan. Misalnya di kawan kita berikan jadwal khusus. Ini buat ini ya. Di luar. Ya. Kepada jamaah Husnul Khotimah Institute, jika ada yang bertanya silahkan raise hand. Ya, ya silakan. Silakan, ya. Raise hand Ibu Bapak, silahkan. MC-nya. Khusus untuk HKI. Silakan Pak KI yang lagi mau bertanya. Langsung juga boleh. Langsung aja. Langsung aja. Nggak usah resen. Silakan Pak Sri baru masuk. Bu Martin sudah, Bu Martin tadi. Oh, sudah. Terima kasih. Oke, Bapak. Oke. Silakan Bu Pak Sri Bintoro. Silakan Pak Sri Bintoro. Kita beri kesempatan Bu Martin. Pak Sri Bintoro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya dapat ilmu yang luar biasa. Apalagi tadi paparan dari Ibu Min Rianingsih. Sepertinya beliau sudah berpuluh-puluh tahun jadi ustadzah. 3 bulan Pak, 3 bulan baru. Maka saya dari Mataram, Lombok, ingin sekali bisa bergabung dengan kajian yang metodenya sangat atraktif ini. Al-Hasani, metodenya sangat atraktif dan saya senang sekali dengan yang Bapak ungkapkan tadi, harus ditulis dengan tangan. Ini satu metode yang jarang-jarang kita jumpai, karena untuk orang-orang tua biasanya agak berat untuk bisa menulis dengan tangan, tapi ini ada semacam ketentuan harus ditulis dengan tangan, kemudian cara menguraikan itu sangat menarik sekali dengan satu kata dengan satu kata yang lain. Masya Allah, saya menyampaikan tahniah kepada metode Al-Hasani ini, dan mudah-mudahan Bapak bisa menerima saya sebagai salah seorang muridnya. Bisa. Pasti Pak, pasti. Sangat bisa Pak. Kapan dulu dijemput ke Lombok nanti Pak. Mudah-mudahan ini bisa saya tularkan kepada kawan-kawan yang ada di Lombok. Amin. Dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Rangka menyiarkan bahwa belajar Al-Quran itu mudah seperti yang tadi Bapak ungkapkan pada pembukaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. mengurangi kepikunan, Pak. Oh, Pak, Oh iya, itu Pak. tidak hanya orang kantoran atau bagaimana, bahkan ibu rumah tangga pun bisa, Bapak. Ya, itu Pak, apa Pak? Dr. Sanusi mau tanya, Bu Pak ya. Samsung, apa nih Pak? Pak Silakan, Sanusi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik memang cara penafsiran ini. Tadi ada buku penopang nggak itu Pak Ustadz? Insya Allah ada. Itu saya dengar Bu Min tadi ada merujuk ke beberapa pada satu buku gitu, atau apakah itu kamus atau apa, gimana Pak Ustadz? Oke. Bapak Ibu, dalam materi sandi kita punya 2 materi. Materinya satu, latihan 1. Kemudian kita ditopang oleh 2 kamus. Kamus Munawir dan Kamus Mahmud Yunus. Nah, jadi kita ditopang 4 peralatan Pak ya, insya Allah. Jadi metode kita pakai peralatan juga Pak. Itu Pak tadi Pak Sanusi ya. Pak Sanusi. Ya Pak. Dan peserta Bapak berapa usianya Pak? Ya, kalau Hijriyah baru 90 Pak. Masya Allah. Luar biasa. Kalau andaikan Pak Sanusi masuk, kita rekor nih Pak. Saya pertama ikut ngaji sama Pak Buya Hamka tahun 62 dulu sudah ikut ngaji. Saya masih kecil. Aslinya mana Pak Sanusi? Aslinya mana nih? Aslinya dari Sumatera Utara. Oh, Medan. Medan di mana Pak? Pak Dr. Sanusi Tambunan. Di mana? Dari Sumatera Utara. Kalau aslinya dari Tapanuli. Ya, Tapsel ya Pak ya? Ya. Marganya apa Pak? Marganya? Marganya Tambunan. Oh, Tambunan. Alhamdulillah. Tapsel ya Pak ya? Kalau Minancu orang awak. Kayaknya Pak Mazhar menantunya ini. Orang kayu tanam. Oh, ins kayu tanam ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Boji orang mana Pak Boji? Cincin ya. Balik Cilancian cincin tanam. Ya Pak Sanusi ini semangat belajar beliau Bu ya. Oke, kalau gitu kita beri kesempatan pada Pak Boji menyapanya Pak Sanusi. Pak Boji. Silakan Pak Boji. Assalamualaikum Pak Sanusi. Selamat datang di sistem pengajaran Al-Hasani. Semoga Bapak istiqomah mempelajari ini. Kalau melihat usia Pak Sanusi ini bisa menjadi contoh atau inspirasi bagi kita ini. Ya. Saya 63, Pak Sanusi sudah merasa terlambat juga masuk Al-Hasani. Saya masuk bulan bulan Agustus ya. Bulan Agustus, kemudian dengan kita istiqomah 1 bulan belajar, sudah disuruh oleh Buya untuk tampil. Seperti Bu Min tadi. Ya. Alhamdulillah udah tampil 2 kali. Ini saya mau tanya sama Pak Sanusi ini, kalau Sumatera Utara ini juga terkenal dengan pesantren-pesantrennya ya, pesantrennya. Ya. Orang awak juga banyak belajar mengaji di sana dulunya. Ya. Ya itu Pak Sanusi, semoga Pak Sanusi betah di istiqamah di Al-Hasani. Pak Sanusi domisilinya di mana Pak Sanusi? Domisilinya? Ya. Domisilinya tempat tinggal sekarang di mana? Tempat tinggal sekarang di mana? Tinggalnya di Kalimayang. Di apa alamat saya, alamat. Ya, alamat ya. Di Kalimalang di Bilimun. Oh, kalau gitu mungkin bagusnya Pak Mas, kita bikin kelas kalau memang banyak kelas offline khusus HKI ya. Ya, insya Allah Bu ya. Cuma saya ini sudah
sudah uzur nggak bisa jalan lagi Pak Ustadz. Dijemput nanti Pak, tenang aja, jemput. Kamar dibawa Pak Zen kemarin itu juga nggak apa-apa. Pak Zen kita ikut kemarin. Kalau bisanya Zoom, kalau Zoom saya bisa. Oke, Zoom nggak apa-apa. Gunakan sebaik-baik. Zoom bisa Zoom nggak apa-apa. Offline juga mau boleh juga. Pokoknya gimana nyamannya aja. Ya, kita di sini bisa semua Pak, boleh. Yang nggak boleh itu nggak masuk Pak. Nggak ikut baru nggak boleh. Mungkin terpikir sama saya begini Bu ya, karena kita seperti kondisi Pak Sanusi ini ada beberapa orang, kemudian ada yang dari jauh, dari Solo, dari Makassar juga ada, dari Mataram. Kita adakan seperti offline itu khusus HKI, tapi pakai Zoom gitu Bu ya. Itu mungkin lebih. Gimana Pak? Ikut pakai Zoom gitu Bu ya, nggak offline tapi online. Boleh. Boleh. Kelas khusus Bu ya, maksudnya khusus HKTI. Barangkali begitu. Oh, boleh kita pikirkan. Kalau kayak kelas Montreal gitu Bu ya. Oke. Kita coba cari waktu nanti ya. Ya. Kalau jadwal yang di offline Pak di online, saya harus apa dulu cari jadwalnya. Karena jadwalnya sangat padat sekali. Ya, paling tidak saya harus membuat sebuah sebuah apa dulu? Saya teliti dulu kelas-kelas yang ada sekarang Pak ya. Atur waktu dulu ya Bu. Ya kita atur waktunya Pak Mas Wara ya. Baik. Oke, selamat bergabung Pak. Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Ada pendatang baru tuh Bu ya, satu dari Jambi. Siapa tuh? Hafiz Aima, Profesor Hafiz Aima. Oh, siapa dulu? Oke, saya ke Pak Profesor dulu sebentar Pak ya. Assalamualaikum Prof. Hafiz Aima. Profesor Hafiz Aima, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Prof, gimana kabar Prof? Ya, kabar baik. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Alhamdulillah. Pak Saad Murni. Ya. Prof, ini dosen di Unja? Bukan. Kalau tinggal itu ada di mana-mana. Tapi dosennya sekarang tuh di Universitas Esa Unggul, Kebun Jeruk. Dosen Jakarta ya? Ya, Jakarta. Ya. Kalau tinggal ada di mana? Kadang Jakarta, kadang Jambi, kadang di mana lagi. Aslinya mana Pak? Asli orang desa di Jambi, besarnya di kota Jambi di seberang. Oke. Sama dengan Pak Saad Murni itu. Alhamdulillah. Silakan Pak Saad, disapa Pak Saad. Halo, assalamualaikum Pak Hafiz. Ya, salam. Selamat bergabung. Videonya Prof, videonya sudah dibuka kok Pak Hafiz, sudah buka videonya. Sudah dibuka kok. Selamat datang Pak Hafiz. Selamat. Ibu Ella tuh Pak Hafiz. Ya, alhamdulillah. Spotlight Bunda Ella. Iya. Istiqomah gitu. Iya, Pak Hafiz ini kawannya suami saya juga, Pak Husni Jamal. Oh iya. Sama-sama dari seberang. Iya. Bu Ella dari mana? Bu Ella kan Cianjur. Bu Ella Cianjur. Iya, suami saya Pak Husni Hafiz. Kami Bu Ella dari seberang, Jambi. Oh. Iya. Dari seberang itu apa itu? Seberang kota, seberang Sungai itu aslinya Jambi Pak Ustadz. Dulu tuh yang ada tuh tidak ada yang kayak kota-kota sekarang di sini. Itu. Iya, aslinya Jambi. Asli Jambi. Dia kan Sungai Batanghari itu di tengah kota Jambi. Jadi yang ininya pas ada seberang, ada yang di